Kisah ini dimulai dengan kemunculan beberapa jendela sistem yang menampilkan pemberitahuan kepada masyarakat tentang serangkaian peristiwa ganjil yang terjadi di berbagai belahan dunia, mulai dari laporan para nelayan yang menemukan seekor abalon raksasa di pesisir laut, ukurannya begitu besar hingga bahkan 10 orang dewasa pun tidak mampu mengelilinginya, dan fenomena itu diduga sebagai mutasi akibat limbah nuklir, hingga kabar tentang sebuah pohon purba di kawasan wisata yang tumbuh tak terkendali. Akar-akarnya menjalar sejauh beberapa kilometer, disertai retakan tanah yang muncul akibat dugaan denyut bumi yang tidak wajar. Pemberitahuan itu terus berlanjut dengan berita tanaman merambat raksasa yang seolah jatuh dari langit, menjadikan dongeng terasa nyata, serta laporan jalur kereta bawah tanah yang rusak parah di banyak titik dan menyebabkan sejumlah korban telah gugur. Namun semua itu tak benar-benar diperhatikan, karena masyarakat menganggapnya sekadar judul sensasional yang dilebih-lebihkan. Tak jauh berbeda dari isu palsu tentang gigitan zombie beberapa tahun silam. Di depan sekolah, sekelompok pelajar berkumpul dan justru lebih tertarik pada gosip lokal yang mereka anggap jauh lebih seru dibanding berita-berita aneh tersebut. Hingga tiba-tiba, perhatian mereka teralihkan sepenuhnya pada sosok yang mendekat, seorang gadis yang dikenal sebagai kecantikan sekolah, Cucing Li. Kerumunan segera dipenuhi bisikan, bertanya-tanya apakah akhirnya ia akan mengakhiri hubungannya dengan sang kekasih, sebab menurut mereka, hubungan itu tak lebih dari bentuk belas kasihan semata, mengingat Cucing Li telah diterima di Universitas Chingchong, sementara kekasihnya bahkan belum berhasil masuk ke perguruan tinggi yang layak, membuat masa depan mereka seakan berada di dua dunia yang berbeda. Cucing Li mendekati Fangi dan memanggilnya, membuat Fangi menoleh dengan sedikit rasa ingin tahu. Lalu dengan raut dingin ia menjelaskan bahwa ia telah memikirkan segalanya dan menyadari hubungan mereka tidaklah realistis karena cinta masa sekolah pada akhirnya selalu mencapai titik di mana seseorang terbangun dan menyadari bahwa mereka memang tidak ditakdirkan bersama, dan menurutnya kehidupan bersama bukan hanya soal keberanian tetapi juga kecocokan, sehingga mengakhiri segalanya adalah pilihan terbaik. Sambil dalam hati ia memandang rendah keyakinan bahwa apapun yang dilakukan Fangi untuk merebutnya kembali akan sia-sia. Fangi tetap terdiam, dan sikap itu membuat orang-orang mengira ia terlalu terpukul hingga kehilangan kesadaran. Sebab sebagai kecantikan sekolah, mereka membayangkan ia akan berlutut memohon kesempatan kedua. Namun setelah mengamatinya, mereka hanya menyimpulkan bahwa ia memang tidak sepadan dengan gadis kaya dan cantik, ibarat sosok rendah yang menginginkan angsa. Dengan tatapan tenang, Fangi justru menyetujui perpisahan itu, membuat Cucing Li dan orang-orang di sekitarnya terkejut, lalu tanpa berkata apa-apa lagi, ia membalikkan badan dan pergi, hingga kepanikan muncul dalam diri Cucing Li, dan ia memanggilnya kembali. Namun ketika Fangi menoleh dengan pandangan tajam dan menanyakan apa yang diinginkannya, ia menegaskan dengan mata menyala oleh amarah bahwa ia tidak peduli apa yang dipikirkan Fangi, atau cara apapun yang akan digunakannya, karena ia tidak akan kembali dan ingin hal itu benar-benar jelas. Fangi menatapnya sejenak lalu mengatakan agar ia tidak terlalu memuji diri sendiri sebagai kecantikan sekolah, perkataan yang membuat Cucing Li terperanjat hingga wajahnya menjadi merah, sementara orang-orang di sekitar tercengang melihat sikap Fangi. Namun, Fangi memahami bahwa Cucing Li dan mereka semua tidak tahu apa yang akan segera terjadi, karena ia sadar bahwa aturan masyarakat saat ini tentang uang dan pendidikan akan segera runtuh menjadi abu, sebab ia adalah seseorang yang telah kembali dari bencana masa depan, seorang pria yang terlahir kembali di garis waktu ini, sehingga Cucing Li di hadapannya hanyalah orang asing dari kehidupan lain. Ia pun meninggalkan sekolah karena ada hal yang jauh lebih penting. Baginya reputasi dan kecantikan sekolah tak lagi berarti, sebab segalanya akan segera disusun ulang, dan krisis sesungguhnya sedang menggantung di atas seluruh umat manusia di Blue Star. Semua itu bermula pada malam sebelumnya, ketika Fangi terbangun dan melihat retakan-retakan aneh yang memperlihatkan gambaran masa depan, lalu sistem memberitahu bahwa pemulihan aura telah terdeteksi dan akan aktif sepenuhnya dalam waktu 364 hari, 11 jam, dan 59 menit, sebuah peristiwa yang akan memicu perubahan dunia yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam kebingungan, beberapa sosok muncul di hadapannya dan sistem mengungkapkan bahwa aturan masyarakat akan ditulis ulang, era para kultivator akan segera tiba, dan kekuatan akan menjadi standar baru, membuat tokoh utama diliputi rasa ingin tahu, hingga ia mengulurkan tangan dan bertanya, siapa sebenarnya entitas itu? Saat cahaya aneh mulai muncul, dan sebuah jendela sistem menjelaskan bahwa ia berasal dari batas alam semesta, menggunakan algoritma tingkat tinggi yang terintegrasi dengan rahasia kosmik
dengan fungsi menghasilkan teknik kultivasi secara otomatis berdasarkan material spiritual yang disentuh oleh inangnya. Sementara jumlah teknik yang dimiliki masih nol. Ketika Fangi mengulurkan tangannya dan menyadari bahwa tangannya menembus jendela sistem, matanya membelalak, lalu tiba-tiba muncul makhluk raksasa yang mengaum dengan dahsyat, membuat tubuhnya kaku dan hatinya dipenuhi rasa takut. Terlebih ketika ia melihat di dalam mulut makhluk itu terdapat sesosok jasad dan sistem menyatakan bahwa inilah akhir hidupnya sebagai manusia biasa, sekaligus takdir miliaran makhluk hidup di Blue Star. Fangi menelan ludah dengan perasaan gentar, menekan dadanya sambil dipenuhi kegelisahan, lalu mulai merenung dan mengingat kehidupan sebelumnya saat ia hanyalah orang biasa yang terseret arus peristiwa, berjuang sekadar untuk bertahan dengan harapan dapat melewati bencana. Namun pada akhirnya ia menyaksikan runtuhnya negerinya, penderitaan rakyat, dan pada penghujung segalanya ia tetap tak mampu lolos dari kejaran makhluk-makhluk yang telah berubah. Ia mengingat bagaimana dirinya menemui akhir hidup dalam keputusasaan, dipenuhi amarah dan hasrat balas dendam yang mengendap begitu dalam, hingga kilatan tekad mulai memancar dari matanya ketika ia menyadari bahwa mungkin inilah alasan sistem memilihnya dan mengembalikannya ke 1 tahun sebelum pemulihan aura terjadi. Dengan perlahan ia mengulurkan tangan, memahami bahwa pada saat ini sebagian besar manusia sama sekali belum menyadari perubahan besar yang akan segera datang. Lalu Fangi menyentuh pecahan sistem dan memutuskan untuk memanfaatkan setiap kejanggalan yang ditimbulkan oleh aura demi keuntungannya sendiri, sementara sistem mulai menginisialisasi evaluasi baru dan sorot mata tokoh utama itu semakin terang ketika sistem memberitahukan bahwa keterkaitan telah berhasil dilakukan. Sebuah jalur baru terbuka, seluruh keberadaan kini dapat digunakan sebagai material dan misinya menjadi jelas, yakni mengumpulkan teknik serta kemampuan yang kuat untuk tumbuh menjadi seorang kultivator tangguh dan menyelamatkan dunia. Di kota, masyarakat mulai menerima pemberitahuan bahwa umat manusia sedang menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, bahwa jawaban tidak lagi bisa dicari di masa lalu, dan satu-satunya pilihan hanyalah beradaptasi dengan kekuatan mereka sendiri. Semua orang terkejut kecuali Fangi, karena ketika ia menyalakan ponselnya dan melihat berbagai notifikasi, ia langsung memahami bahwa pemerintah tidak mengonfirmasi maupun menyangkal fenomena aneh tersebut, hanya meminta masyarakat untuk bersiap, sebuah cara halus khas negara Xia dalam menyampaikan peringatan. Sebab laporan yang sebelumnya dianggap mitos tak masuk akal, jelas tidak mungkin menyebar luas tanpa alasan. Kesedihan mengisi matanya saat ia mengenang masa lalu, dan menyadari bahwa pendekatan sunyi negara Xia ini membantu warga tetap tenang dan percaya pada negaranya, sebuah metode yang lambat dan berat, namun jauh lebih efektif dibandingkan kekacauan dan tembakan senjata yang terjadi di negara-negara tetangga. Ia pun teringat pesan sistem bahwa ia dapat memanfaatkan apapun, yang berarti ia harus mendatangi setiap tempat munculnya kejanggalan, hingga perhatiannya terpaku pada sebuah berita teratas tentang indeks UV di Universitas Xinjiang yang mencapai rekor tertinggi abad ini, memicu peringatan panas dan imbauan keselamatan bagi mahasiswa baru untuk menggunakan pelindung kulit. Banyak mahasiswa kebingungan dan mengira bahkan universitas terbaik kini menggunakan iklan sensasional, menganggapnya tidak masuk akal karena panas sebesar itu dapat membahayakan orang lain. Namun Fangi menengadah ke langit yang dipenuhi awan dan mendapati alat pengukur UV menunjukkan angka 0, membuatnya heran karena perbedaan cuaca itu terasa mustahil, mengingat universitas tersebut hanya berjarak 15 menit perjalanan. Gambar matahari menyala terang di atas kampus mulai beredar. Pendaftaran mahasiswa baru tetap berlangsung, tetapi semua diminta menghindari gerbang utara karena indeks UV yang tinggi, sementara pintu masuk lain tetap dibuka. Dan Fangi tak kuasa tersenyum karena ia tahu bahwa ketika kejanggalan pertama kali muncul, kebanyakan orang hanya menganggapnya sebagai sandiwara promosi, sementara hanya dirinya yang memahami kebenarannya. Dengan sorot mata penuh kegembiraan, ia mengganti pakaian dan menuju Universitas Xinjiang, melihat orang-orang berjalan sambil membawa payung dan dedaunan berguguran akibat panas yang menyengat. Lalu tokoh utama itu memilih gerbang utara yang paling sepi, karena ia yakin ada sesuatu yang tidak beres di tempat tersebut. Serpihan abu bercahaya mulai turun dari langit, para mahasiswa berlarian menjauh agar tidak mengalami luka parah akibat panas. Tetapi perhatian Fangi justru tertuju pada fenomena itu, hingga ia duduk dan memutuskan untuk menyentuhnya. Saat ujung jarinya bersentuhan, cahaya intens meledak keluar dan sistem melaporkan deteksi fluktuasi atribut yang kuat, membuka template datanya, sementara energi itu mengalir masuk ke tubuh Fangi dan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Cahaya terang memancar dari tubuh tokoh utama
hingga orang-orang menutup mata mereka karena silau, mengira semua ini hanyalah halusinasi. Energi tersebut menghanguskan pakaiannya, membuatnya mengatupkan gigi dengan keras, kedua tangannya mencengkeram kepala ketika pikirannya kacau, tak tahu apakah sistem telah menyelesaikan prosesnya. Perasaan seolah berada di ambang akhir hidup, membuat segalanya terasa tak tertahankan, hingga akhirnya kompilasi selesai, dan Fangi memperoleh sebuah teknik atribut yang bernama Teknik Pernapasan Matahari Emas. Waktu berlalu hingga hari pendaftaran mahasiswa baru tiba, ketika mantan kekasih tokoh utama datang ke area registrasi, dan seorang pria menawarkan diri membawa kopernya, disusul beberapa pria lain yang mencoba menarik perhatiannya. Namun semuanya ia tolak dengan tenang, menyatakan bahwa ia tidak membutuhkan bantuan, bahkan sempat melirik sepasang mahasiswa di dekatnya dengan senyum meremehkan sebelum kilatan cahaya emas terang mengejutkan seluruh area. Sebuah suara dari pengeras meminta semua orang menjauhi gerbang utara, membuat wajah gadis itu menegang dan memutuskan untuk melihat apa yang sedang terjadi, hingga di sana semburan energi emas raksasa menerangi sekeliling dan sosok gelap muncul dari asap dengan aura menekan. Sosok itu menarik napas dalam-dalam, matanya menyala dengan cahaya emas yang kuat, sementara sebuah layar muncul di hadapannya, memberitahu bahwa ia telah menciptakan teknik baru dan memperoleh 50 poin. Membuatnya sejenak bertanya-tanya tentang kegunaan poin tersebut sebelum memutuskan bahwa hal itu bisa dipikirkan nanti. Malam pun tiba dengan bulan berpenampilan aneh menggantung di langit, dan pemuda itu mulai melatih teknik pernapasan barunya, hingga keesokan harinya matahari bersinar terang, dan energi baru menyebar ke seluruh penjuru universitas. Beberapa mahasiswa menyadari langit tiba-tiba menggelap dan suhu udara menjadi dingin sesaat ketika mereka berlari menuju gerbang utara, hingga akhirnya kerumunan besar berkumpul untuk melihat apa yang sedang terjadi. Dekan universitas tampak murka dan mempertanyakan mengapa tidak ada yang mematuhi peringatan untuk menjauh dari area tersebut, sementara sekelompok orang menerobos kerumunan yang dengan sendirinya memberi jalan hingga mereka tiba di pusat kejadian. Seorang sosok berjubah dengan ekspresi serius segera memberi perintah agar gerbang utara ditutup sepenuhnya, dan pada saat yang sama sebuah sistem memberitahu Fangi bahwa ia telah membersihkan satu area tercemar. Dari informasi itu, ia menyadari bahwa pemerintah sebenarnya telah mengetahui keberadaan zona-zona semacam ini, membuatnya bertanya-tanya apakah ada orang lain seperti dirinya. Ketika peringatan resmi terdengar bahwa tidak seorang pun diizinkan mendekat, para mahasiswa mulai menyadari bahwa situasinya jauh lebih serius, apalagi saat mereka melihat orang-orang berseragam muncul dan menduga mereka berasal dari militer. Dari atas atap, Fangi melihat gangguan itu menarik perhatian besar, dan dengan sorot mata merah yang berkilau, ia memutuskan inilah waktunya pergi, lalu melompat meninggalkan gedung. Di bawah sana, sosok jubah misterius berjalan di atas tanah yang retak akibat luapan energi, meneliti keadaan dengan saksama, berlutut untuk menyentuh permukaan tanah demi merasakan sisa-sisa kekuatan, lalu mengambil sepotongnya untuk diamati lebih dekat hingga ia menyadari bahwa fenomena ini disebabkan oleh satu orang. Tak lama kemudian, para petugas mulai mengevakuasi mahasiswa, sementara sosok berjubah itu mengamati dari kejauhan, dan di tengah kerumunan, mantan kekasih Fangi terperanjat mendengar bahwa semua ini dilakukan oleh satu individu saja. Ia sempat melihat sesosok bayangan melompat menjauh dan bertanya dalam hati apakah itu Fangi, namun segera menepis pikiran itu karena dengan nilai akademisnya, ia merasa Fangi mustahil bisa masuk ke universitas tersebut. Jauh dari sana, di rumah Fangi, matahari tenggelam dan malam pun tiba. Sementara ia terbaring di tempat tidur sambil mengeluh karena tubuhnya masih terasa panas, meski sudah mandi air dingin, membuatnya khawatir tidak bisa terlelap. Ia juga cemas bahwa kejadian siang tadi mungkin telah menarik perhatian pihak tertentu, hingga ia mengambil ponselnya dan melihat sebuah berita populer tentang asosiasi kultivasi yang selama ini dianggap sekadar lelucon internet. Ingatannya melayang pada sosok-sosok berjubah di universitas, membuatnya yakin bahwa mereka berasal dari asosiasi tersebut, dan dengan rasa penasaran ia membuka artikel itu untuk membaca penjelasan lengkap tentang berbagai tingkat kultivasi, mulai dari tindakan roh hingga transendensi total. Di kolom komentar, banyak orang menertawakannya, namun Fangi justru bertanya-tanya, apakah pengumuman itu nyata? Teringat bahwa di kehidupan lamanya sebagai orang biasa, ia sama sekali tidak mengetahui dunia semacam ini. Duduk di atas tempat tidur, ia merenungkan asosiasi kultivasi dan memutuskan untuk mencoba kembali tekniknya, menutup mata dan memusatkan pikiran, hingga keringat mengalir saat energi emas yang kuat berputar di sekelilingnya, membuat tubuhnya terangkat melayang dan diselimuti cahaya keemasan terang.
sebuah cahaya menyinari dirinya saat langkah pertama ditempuh, yakni memperkuat tubuh agar mampu menampung kekuatan langit dan bumi, dan ia berhasil mengendalikan energi itu hingga membentuknya menjadi kapak ilahi, matanya bersinar terang, dan senyum penuh keyakinan terukir di wajahnya. Sistem memberitahu bahwa ia telah mencapai tingkat dasar kultivasi dan memberinya 50 poin tambahan, sekaligus membuka jalur baru yang memungkinkan poin digunakan untuk menanamkan data kekuatan ke dalam benda apapun. Fang Yi memandang cangkir di atas meja sambil membayangkan menanamkan daya ke dalamnya, mengulurkan tangan dengan kilau emas, hingga sistem bertanya, apakah ia ingin menggunakan 1 poin untuk menanamkan atribut yang ke dalam objek, membuatnya sadar bahwa ini seperti memberi benda tersebut kemampuan khusus. Ia pun berpikir bahwa jika diterapkan pada senjata, itu akan menjadi perlengkapan unik miliknya, sangat penting untuk menghadapi ancaman di masa depan, lalu mengambil pedang kecil dari rak sebagai uji coba, sambil berencana membeli senjata sungguhan jika berhasil, demi bersiap menghadapi makhluk-makhluk aneh. Namun di tengah malam, suara ganjil dari luar gedung menarik perhatiannya. Sementara di luar, sesosok makhluk gelap bercakar besar mengamati apartemen Fang Yi dengan mata merah menyala dan taring tajam yang tampak di kegelapan, menyerupai kelinci raksasa bernuansa iblis yang bersiap menerjang bangunan itu. Di dalam apartemen, Fang Yi sama sekali tidak menyadari bahaya yang mendekat, hanya merasakan ketidaknyamanan akibat teknik kultivasi barunya, dan bertanya-tanya dari mana asal suara mirip hewan pengerat tersebut, menyimpulkan bahwa itu mungkin peliharaan tetangga. Ia berjalan melewati ruang tamu sambil berpikir bahwa dengan pendengarannya yang meningkat, wajar jika ia menangkap suara sekitar. Namun, saat memusatkan pendengaran lebih jauh, nalurinya memperingatkan bahwa ada sesuatu yang salah. Ia pun mendekati pintu dan berhadapan langsung dengan makhluk mengerikan itu di lorong gelap, menyadari bahwa itu adalah hewan mutasi yang membangkitkan ingatan menakutkan dari kehidupan lalunya. Pada saat yang sama, sebuah drone melayang di atas kota, menandakan bahwa pihak lain juga menyadari ancaman tersebut. Dan di atas gedung lain, seorang gadis mengeluh karena target mereka, seekor kelinci yang telah memakan buah langka, belum juga tertangkap. Dengan permen di mulutnya, ia tampak tenang dan percaya diri, memberi perintah agar timnya terus melaporkan pergerakan sasaran. Sebelum turun dari puncak gedung untuk memulai pengejaran, meluncur cepat di antara bangunan-bangunan tinggi kota dengan gerakan yang ringan dan terkendali. Tiba-tiba, perempuan muda itu merasakan gelombang kekuatan dari makhluk bermutasi dan menyadari bahwa jaraknya semakin dekat. Matanya berpendar tajam ketika akhirnya ia menemukan sosok tersebut dan bersiap menghadapi pertarungan. Pemburu misterius itu mendarat keras di atap gedung dengan gerakan yang luar biasa terampil, lalu meluncur menuruni sisi bangunan dengan kelincahan menakjubkan. Ia menerima perintah untuk mengejar target apapun risikonya, dan dengan pendaratan sempurna, ia melanjutkan pengejaran tanpa henti. Melewati dari satu gedung ke gedung lain, ia memperingatkan bahwa makhluk itu telah memakan buah istimewa dan berpotensi berevolusi. Di saat yang sama, seorang pria yang bekerja lembur melihat sesuatu melesat cepat di depan jendelanya dan diliputi kebingungan. Sempat mengira penglihatannya keliru sebelum atasannya membentaknya karena hanya berdiri terpaku. Sementara itu, sang pemburu melayang seperti bayangan di hadapan bulan di lantai 65, mengawasi dari ketinggian. Di sebuah apartemen, Fang Yi berhadapan langsung dengan makhluk aneh yang meraung ke arahnya. Dengan mata emasnya, ia menyadari tubuhnya telah berubah dan kini ia mampu menghadapinya secara seimbang. Makhluk itu menyerang dengan cakar-cakar tajam, namun Fang Yi menghindar dengan kecepatan mengagumkan, merasakan dunia seakan melambat di hadapannya. Ia menyadari perubahan tubuhnya nyata, bahkan mampu menangkap setiap serangan dengan jelas. Energi matahari berkumpul di tangannya saat ia bertanya-tanya mengapa makhluk bermutasi muncul secepat ini. Lalu kenangan dari kehidupan lamanya kembali dan menguatkan tekadnya. Ia memahami makhluk itu belum berevolusi sepenuhnya, sementara atribut ksatria justru membuatnya semakin buas, sehingga ia harus bertindak cepat agar seluruh penghuni gedung tidak menjadi korban. Dengan tangan berbalut energi, Fang Yi berhasil mencengkeram makhluk itu. Lalu, dengan keberanian luar biasa, ia menghantamkan serangan jarak dekat tanpa rasa gentar. Ia memutar tubuh makhluk tersebut di udara, menyadari bahwa ekornya adalah titik lemah, lalu menggenggamnya sekuat tenaga dan melemparkannya ke arah jendela hingga kaca hancur oleh hentakan. Tinju emasnya bersinar saat ia melancarkan hantaman dahsyat, memancarkan berkas energi yang menghantam makhluk itu di udara. Cahaya emas menyelimuti sosok tersebut, namun makhluk aneh itu berusaha merebut energi tersebut dengan cakarnya. Fang Yi menyadari upaya pencurian kekuatan yang miliknya dan melawan balik.
yakin bahwa kekuatan matahari terlalu besar hingga justru menghancurkan makhluk itu sendiri. Ledakan cahaya emas pun terjadi, membuat makhluk itu tak mampu menahan limpahan energi. Di gedung sebelah, sepasang suami istri terbangun oleh suara keras, mengira itu petir. Namun saat memeriksa jendela, mereka tak melihat apapun yang ganjil. Fangi mendarat di lantai, dikelilingi sisa-sisa cahaya emas, menyadari makhluk itu seperti bayangan lapar yang berusaha melahap kekuatannya. Setelah pertarungan usai, sebuah mata dari sisa makhluk jatuh ke lantai dan mengeluarkan asap hitam yang aneh. Dengan wajah serius, ia menatap sisa-sisa makhluk yang telah ia lumpuhkan, lalu menghancurkan bagian terakhir itu agar ancaman benar-benar berakhir. Ia memahami bahwa makhluk malam itu putus asa mengejar kekuatan atribut Dark Knight yang berlawanan dengannya, dan menyadari bahwa jika dirinya masih orang biasa, seluruh penghuni gedung akan dengan mudah celaka. Dari situ, ia tahu bahwa ia harus mempelajari lebih banyak teknik untuk menghadapi bahaya di masa depan. Di bawah cahaya bulan, perempuan misterius itu kembali melompat di udara seperti seorang pemburu sejati, melesat menuruni sisi hutan dengan kecepatan luar biasa. Saat tiba di lokasi, matanya terbelalak karena terkejut, bertanya-tanya apakah ada pihak lain yang telah mengalahkan targetnya. Berlutut di tanah, ia mencatat bahwa target telah dihancurkan dan berniat mengambil kembali atribut ksatria. Namun ketika menyentuh sisa-sisa makhluk itu, ia terkejut oleh energi emas yang masih tertinggal. Panas menyengat dan kekuatan membara memaksanya menarik tangan, mengingatkannya pada energi di gerbang universitas dan menyadari bahwa ini bukan kebetulan. Dengan ekspresi serius dan penuh tekad, ia mengaktifkan komunikator dan melaporkan bahwa target telah ditangani oleh pelopor baru yang sangat kuat dengan kemampuan khusus. Suara dari perangkat itu menanyakan apakah orang yang sama juga membersihkan gerbang dan mengalahkan makhluk kelinci, lalu sebuah konfirmasi menyebutkan bahwa asosiasi belum memiliki informasi dan harus merekrutnya. Gadis berambut perak itu menyetujui rencana tersebut, menyimpan nyala kecil energi ke dalam wadah di pakaiannya, dan menerima perintah untuk menghentikan misi lain serta fokus mencari jejak pelopor yang baru. Dengan tenang, ia membuka permen yang digenggamnya, memasukkannya ke mulut, dan menyatakan pemahamannya. Meski sempat berniat menikmati minuman teh susu untuk menenangkan diri, di dalam benaknya ia bertanya, siapa sebenarnya orang itu? Dengan kekuatan sebesar ini, sudah jelas dia seorang expert. Sementara itu, Fangi memulai harinya bersama matahari terbit, meregangkan tubuh dan bersiap berlatih, menyadari bahwa bangun pagi memperkuat kekuatannya. Ia mengatur napas dengan metodenya, menyerap energi emas pagi hari hingga matanya kembali bersinar, memasuki ranah kapak hantu dan merasakan kekuatan teknik itu muncul. Lonjakan energi mendadak mengejutkannya, menandakan peningkatan kekuatan, dan dengan fokus penuh, ia mengendalikan aliran daya yang mengalir di seluruh tubuhnya. Ia mengepalkan tangan dengan erat, merasakan energi yang kini berkumpul di telapak tangannya, lalu memanggil kapak kunci miliknya, dan segera menyadari bahwa senjata itu terasa jauh lebih ringan dari sebelumnya, seolah sepenuhnya menyatu dengan kekuatannya. Ia menggenggam gagang kapak dengan mantap, bersiap menguji kekuatan barunya, lalu mengangkat kapak emas itu tinggi-tinggi di atas kepala untuk melepaskan serangan dahsyat. Pada saat itu, ia menembus alam 2 bintang roh kapak, membiarkan seluruh kekuatannya mengalir bebas, membuat matanya menyala dengan kobaran emas yang mencerminkan peningkatan kekuatannya. Tubuh Fangi terasa jauh lebih kuat dan kokoh setelah perubahan ini, sebuah lonjakan pesat yang terjadi karena ia memanfaatkan sisa energi dari peningkatan kekuatan sebelumnya, hingga akhirnya ia memutuskan bahwa mulai sekarang ia akan meningkatkan level dengan lebih perlahan dan berhati-hati, selangkah demi selangkah. Namun kekuatan yang terus tumbuh itu menarik terlalu banyak perhatian, sehingga ia membutuhkan tempat yang lebih tersembunyi. Di kantor asosiasi, seorang pria merasakan kejanggalan di udara, menyadari perubahan energi matahari, dan menduga apakah itu ulah pendatang baru lagi. Sementara itu, Fangi menemukan sebuah lokasi sunyi di tepi sungai untuk melanjutkan rencananya ketika layar sistem muncul dan ia memastikan untuk menambahkan satu kualitas khusus pada senjatanya. Ia teringat pernah mencoba hal serupa pada item lain yang gagal menahan kekuatan tersebut. Namun kali ini, bilah baru itu mampu selaras dengan energinya, membentuk ikatan kuat, hingga pesan sistem mengonfirmasi bahwa proses pengodean item berhasil. Diliputi antusiasme, ia segera menguji kekuatan senjata barunya, dan hasilnya benar-benar mengejutkan ketika sebuah berkas cahaya emas raksasa melesat dari bilah senjata menembus langit. Sang tokoh utama mendarat dengan pedangnya yang diselimuti nyala energi, merasakan aliran kekuatan yang hampir memicu kobaran api di sekitarnya, menyadari betapa berbahayanya kekuatan tersebut,
sementara asap tebal membumbung tinggi sebagai tanda bahwa keberadaannya telah terlihat dan ia harus segera pergi. Di kejauhan, seorang gadis berlari cepat menuju kepulan asap itu sambil mengeluh karena sempat pergi sebentar dan melewatkan semuanya, hingga langkahnya terhenti mendadak saat ia melihat sungai yang ternyata mendidih. Sang agen melayang di atas area yang rusak, bertanya-tanya apa yang telah dilakukan pendatang baru itu, dan sudah bisa membayangkan teguran yang akan ia terima karena segala kekacauan yang muncul sejak kehadirannya. Sekilas kilatan emas di kejauhan menarik perhatiannya dan membangkitkan rasa ingin tahu. Namun, apa yang ia rasakan justru membuatnya terkejut karena hal ini seharusnya mustahil. Lonjakan kekuatan dari 1 bintang ke 2 bintang, bahkan penciptaan senjata roh, sesuatu yang hanya dimiliki 2 buah oleh asosiasi dan metode pembuatannya pun belum sepenuhnya dipahami. Kecurigaan pun muncul tentang bagaimana ia bisa memperoleh kekuatan sebesar itu sendirian, meski akhirnya ia menganggapnya sebagai kesalahan persepsi dan memilih fokus membersihkan dampak yang ditinggalkan. Jauh dari sana, Fangi memikirkan bahwa senjatanya kini memiliki atribut yang, namun itu belum cukup baginya, karena sistem mampu mengodekan apa saja, dan ia berencana menambahkan lebih banyak kualitas. Tiba-tiba ponselnya bergetar, menampilkan pesan dari orang tak dikenal, membuatnya sadar bahwa ia lupa menjaga privasi, terlebih ketika pesan itu berisi undangan ke dalam kelompok perintis. Ia terkejut mengetahui bahwa anggota resmi harus setidaknya berada di tingkat alam roh kapak, dan orang itu berbicara tentang zona pencemaran baru, serta mengundangnya berburu bersama. Setelah meminta lokasi, ia menerima berkas mengenai naga lava Sungai Bayangan, sebuah zona dengan lava dan atribut yang sejalan dengan kekuatannya, sehingga Fangi pun memutuskan menerima undangan tersebut. Di distrik Binmu yang jauh, sebuah kelompok tengah menunggu kedatangan teman lama Li. Salah satu anggota memuji peta dari gadis itu karena membuat perjalanan begitu mudah. Sementara, gadis pirang tersebut berterima kasih atas kehadiran semua orang dan menegaskan bahwa mereka harus bekerja sama. Meski ia kecewa karena para perintis di sana tidak terlalu kuat, mengingat ia berasal dari asosiasi kultivasi yang merupakan lembaga pemerintah dan masuk ke dalamnya membutuhkan banyak dukungan keluarga, sehingga kegagalan adalah hal yang ia benci. Saat itu pula, seorang penjelajah melihat pendatang baru tiba dan memanggilnya dengan nama Fang. Ketika Fangi muncul dengan kehadiran yang kuat bersama pedang barunya dan memperkenalkan diri, membuat sang agen terkejut oleh kekuatannya, meski auranya terasa hangat dan tidak menekan. Setelah semua anggota berkumpul, pemimpin memberi isyarat dan mereka bergerak menuju mulut gua, dengan Fangi memilih berjalan di depan dan meminta agen pirang mengatur penerangan. Di dalam gua, salah satu anggota memperingatkan tentang bebatuan rapuh, sementara mereka heran karena suhu belum terasa panas, dan Fangi merenungkan betapa cepatnya tim itu menerimanya, merasakan kehangatan persahabatan di tengah situasi sulit. Saat ia terus melangkah, warna tanah di bawah kakinya mulai berubah sebagai tanda bahaya, hingga mereka tiba di sebuah ruang raksasa dengan pemandangan sungai lava mendidih di depan mata. Tanpa ragu, Fang berlari menuju bahaya itu, membuat agen pirang berteriak agar ia tidak bertindak gegabah. Namun di luar dugaan semua orang, sang tokoh utama justru memasukkan tangannya ke dalam lava, memicu kepanikan para penjelajah ketika sebuah ledakan panas melontarkan mereka ke belakang. Pada saat itu, sistem Fangi mendeteksi anomali berskala luas dan mulai menganalisis, mengungkap kekuatan baru berupa api inti dengan suhu internal yang sangat tinggi dan sifat eksplosif, serta teknik pedang api merah yang melepaskan kekuatannya saat bilah ditarik, menyelimutinya dengan api dan kilat. Dengan tekad bulat, Fangi menggenggam pedangnya, mata dan bilahnya menyala oleh kekuatan membara yang sempurna untuk pedang tang miliknya. Sementara di bawah sana, para penjelajah yang masih terhempas hanya bisa tertegun, melihat Fangi berdiri tanpa luka di tengah pusaran api, menyadari bahwa senjatanya sedang menyerap kekuatan lava itu sendiri. Fangi kemudian menggunakan poin script miliknya untuk menanamkan secara permanen atribut api merah ke dalam pedangnya, membuat senjata itu kini menyala oleh energi yang bergejolak. Saat nyala api perlahan mereda, rekan-rekannya mengira ia hanya mengalami gangguan kecil dalam proses kultivasi dan telah pulih sepenuhnya. Suasana kelompok pun berubah menjadi penuh kegembiraan, terlebih ketika mereka menyadari bahwa energi spiritual di dalam gua telah kembali stabil. Seseorang bersorak karena kini dapat menyerap energi itu dengan lancar. Sementara yang lain, yang berada di ambang awal jalur kultivasi, berteriak penuh semangat menyebut nama Xiaoya. Agen berambut pirang bernama Xia menyemangati mereka untuk terus berlatih sembari dirinya berjaga, dan seluruh tim mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang ia berikan.
Namun ketenangan itu terputus ketika Xia merasakan keberadaan beberapa sosok yang mendekati pintu masuk, segera memperingatkan bahwa para perintis lain telah tiba. 3 pria bertubuh kekar memasuki gua, dipimpin oleh seorang bermata satu dengan penutup mata dan sorot merah menyala di matanya, yang dengan angkuh menyatakan bahwa tanah kaya sumber daya itu kini menjadi milik mereka. Xia diliputi kecemasan saat menyadari bahwa ketiganya berada di tingkat kapak roh bintang 1, sebuah ranah yang mustahil ditandingi oleh tim mereka. Meski dihadapkan pada bahaya besar, Xia tetap berusaha bersikap tenang dan masuk akal, menyampaikan dengan sopan bahwa mereka datang lebih dulu, bahkan menawarkan untuk berbagi dan bergabung. Namun upaya diplomasi itu justru dibalas dengan ejekan. Pemimpin bermata satu tersebut merendahkan tingkat Xia dan memerintahkan mereka untuk pergi atau menanggung akibatnya. Wajah Xia pun mengeras, pikirannya teringat pada kerasnya hukum yang berlaku di era baru ini, di mana yang kuat menindas yang lemah. Namun, sebagai anggota asosiasi bangsa Zeya, ia tahu dirinya tidak boleh membiarkan ketidakadilan ini terjadi. Tepat saat ketegangan hendak meledak, Fang Yi melangkah maju dan berdiri di antara Xia dan pemimpin yang bermusuhan itu. Dengan pedang yang kembali menyala, tokoh utama itu bertanya dengan dingin, apakah pria besar itu tidak memiliki kegiatan lain selain menindas seorang wanita muda. Pemimpin bermata satu itu terdiam, terkejut, dan kehilangan kata-kata. Tanpa memberi kesempatan, Fang Yi melepaskan satu ayunan dahsyat yang memicu ledakan api, menghantam ketiga penyerang hingga terpental jauh. Dampak kekuatan itu bahkan mengejutkan rekan-rekannya sendiri yang sedang bermeditasi. Dalam benaknya, Fang Yi teringat pada berbagai tragedi yang disebabkan oleh mereka yang memuja hukum rimba, menyadari bahwa hanya kekuatan mutlak yang dapat menghentikan orang-orang semacam itu. Untuk menegaskan pesannya, ia menghunjamkan pedangnya ke tanah tepat di hadapan pemimpin lawan, dikelilingi aura emas yang luar biasa, lalu memerintahkan mereka pergi dengan suara dingin. Diliputi rasa gentar oleh pertunjukan kekuatan kedua ini, sang pemimpin menyebut Fang Yi sebagai sesosok iblis dan berteriak menyuruh anak buahnya melarikan diri. Sementara Fang Yi hanya mengawasi mereka pergi. Rekan-rekannya segera berkerumun, dipenuhi antusiasme atas kekuatan luar biasa yang ia tunjukkan. Fang Yi hanya tersenyum ringan, merendahkan pencapaian itu, lalu menyarankan agar mereka segera meninggalkan tempat tersebut. Dalam perjalanan pergi, Xia merenungkan kekuatan dahsyat yang baru saja diperlihatkan Fang Yi, menyadari bahwa ia masih menahan diri, dan yakin bahwa tokoh utama itu adalah perintis kelas atas, sehingga ia tahu dirinya harus segera melaporkan penemuan besar ini kepada organisasinya. Adegan kemudian berpindah ke kantor Asosiasi Kultivasi Energi Spiritual, di mana seorang wanita yang tengah berbicara lewat telepon dengan Xia mengulang dengan nada terkejut bahwa satu lagi perintis beratribut tinggi telah muncul. Pegawai kantor itu mendadak gugup, menyadari bahwa ia telah berbicara terlalu banyak, terutama karena ada seorang pria berwibawa berdiri di belakangnya, sehingga ia segera menutup sambungan telepon setelah memastikan laporan tersebut. Dengan wajah ceria, wanita muda itu bertanya kepada atasannya yang berambut abu-abu apakah mereka sedang beruntung karena mendapatkan 2 perintis beratribut tinggi secara beruntun. Namun sang atasan dengan ekspresi muram meluruskannya, mengatakan bahwa ini sama sekali bukan soal keberuntungan, melainkan takdir, karena setiap individu beratribut tinggi ditakdirkan menjadi pusat kekuatan baru, sebuah tanggung jawab besar yang sangat membebaninya. Di bawah langit cerah, Fang Yi kembali ke kota, mencoba menyamarkan dirinya sebagai seorang cosplayer. Namun keberadaan pedang asli dan auranya yang kuat justru menarik lebih banyak perhatian. Langkahnya terhenti ketika ia melihat di ponselnya bahwa insiden di gua telah menyebar luas, membuatnya menegur dirinya sendiri atas kecerobohan. Menyadari bahwa luapan api dalam dirinya terlalu mencolok, ia menepis kemungkinan bahwa rekan-rekannya akan berkhianat dan memusatkan perhatian pada masalah yang lebih mendesak, yakni energi yang masif yang telah ia serap kini mendorongnya menuju terobosan baru. Menyadari ia membutuhkan tempat yang sunyi secepat mungkin, ia pun menuju gunung belakang. 5 menit kemudian di gunung yang sama, seorang wanita muda berambut perak bernama Su Qingying, seorang ahli pemulihan taman, merasakan kehadiran energi yang sangat kuat. Ia menyaksikan semburan cahaya intens layaknya matahari kecil, dan segera mengenali tanda-tanda seseorang yang tengah menembus ranah kapak roh, bintang 3, sebuah skala energi yang membuatnya tercengang, karena tak pernah ia bayangkan terobosan pada tingkat itu bisa sedahsyat ini. Didorong oleh rasa tanggung jawab dan kilasan pengenalan, ia berlari menuju sumber gangguan tersebut, bersumpah bahwa kali ini ia harus menemukan sosok misterius itu. Di puncak gunung,
Fangi sepenuhnya memusatkan diri pada proses terobosannya, menarik sejumlah besar energi emas yang berputar di sekelilingnya sebelum membentuk bola cahaya terang menyerupai matahari di atas kepalanya. Saat ia bermeditasi melayang di udara, kekuatan di belakangnya membentuk pola ilahi berbentuk bintang yang rumit, sementara kilatan energi emas menjalar di kulitnya dan matanya bersinar penuh kekuatan saat ia berusaha mengendalikan energi liar tersebut. Pada akhirnya, seluruh kekuatan itu menyatu dan mengambil wujud sebuah kapak ilahi raksasa yang tersusun dari energi emas dan biru muda murni, bergetar oleh daya yang luar biasa. Di saat yang sama, Su Qingying tiba dan berhenti mendadak ketika menyaksikan pemandangan menakjubkan itu, menatap dengan ketidakpercayaan saat melihat bahwa sosok misterius tersebut hendak mengayunkan kapak ilahi yang baru saja ia wujudkan. Tingkat pengendalian yang ia perlihatkan sungguh luar biasa, membuatnya bertanya-tanya, bagaimana mungkin seseorang dapat menguasai energi spiritual sebesar itu dengan ketenangan dan ketepatan sempurna. Bahkan terlintas di benaknya, apakah pria ini telah berlatih secara diam-diam selama ratusan tahun, hingga pemandangan itu membangkitkan kembali kenangan pahit yang terpendam dalam dirinya. Su Qing teringat kembali pada usahanya sendiri saat mencoba menembus tingkat kapah hantu bintang 2, ketika tekanan dari kapak ilahinya sendiri begitu berat hingga memantul balik, mengguncang tubuhnya, dan memaksanya memuntahkan cairan merah, membuatnya terbaring lemah di ranjang selama 1 minggu penuh. Ia dikenal memiliki bakat alami yang kuat, namun tetap saja ia mengalami kegagalan yang menyakitkan, sehingga ia sama sekali tidak mampu memahami bagaimana sosok mengerikan di hadapannya ini bisa menghadapi terobosan yang kekuatannya jauh melampaui miliknya. Semakin ia berlari mendekat, rasa kagumnya justru semakin membesar, karena jumlah energi spiritual yang terkumpul terasa begitu dahsyat. Setiap ayunan kapak menunjukkan kendali sempurna, dan setiap aliran kekuatan seolah telah dimurnikan ribuan kali, melampaui semua hal yang pernah ia saksikan sepanjang hidupnya. Dalam hatinya, ia akhirnya menyimpulkan bahwa orang ini bukan sekadar sosok luar biasa, melainkan bagaikan dewa yang turun dari langit. Ia juga menangkap sikapnya yang tenang dan stabil, sangat berbeda dari kebanyakan pionir yang biasanya tergesa-gesa saat merasakan terobosan akan terjadi. Sementara tokoh utama ini bergerak dengan ketenangan mendalam dan keteguhan batin layaknya seorang mahaguru dari zaman kuno. Lamunannya terhenti ketika kapak ilahi raksasa yang diliputi api mulai bergerak, berayun dengan tujuan jelas ke arah timur, dan pada puncak kekuatannya, mata Fangi menyala dengan cahaya emas murni, sementara retakan energi mentah merambat di wajahnya. Tubuhnya melayang di tengah badai cahaya keemasan yang menyilaukan saat ia berhasil mengendalikan energi besar yang telah ia kumpulkan untuk berevolusi. Sebuah jendela sistem pun muncul, secara resmi mengonfirmasi keberhasilannya mencapai alam kapak hantu bintang 2, dan kapak ilahi barunya menghantam tanah, melepaskan seluruh kekuatan dalam satu gelombang kejut besar yang menyapu pegunungan, menghantam Su Qing, hingga ia harus menahan tubuhnya agar tidak terseret oleh gelombang energi emas tersebut. Sementara, sisa kekuatannya membelah hutan, menciptakan jalur kehancuran, sebelum akhirnya menghilang. Namun, ketika ia mendongak, sosok misterius itu telah lenyap tanpa jejak, membuat Su Qing terengah-engah oleh kelelahan dan frustrasi, tak percaya bahwa ia kembali kehilangan jejaknya, meski telah tiba hanya dalam 30 detik, hingga muncul kekhawatiran bahwa tokoh utama itu pasti telah menyadari dirinya sedang dilacak, dan jika ia terus sulit ditemukan, maka misinya untuk merekrutnya hampir mustahil terwujud. Saat ia nyaris menyerah, sebuah ide tiba-tiba muncul, membuatnya memalingkan pandangan dari jalur kehancuran menuju sebuah pohon tua raksasa yang masih bersinar lembut oleh sisa cahaya emas. Lalu dengan keyakinan baru, ia memanggil ke dalam hutan yang tampak kosong, menyapa senior dan bertanya apakah ia masih berada di sekitar. Dari balik bayangan pepohonan, Fangi akhirnya muncul, tubuh berkerudungnya memancarkan kepercayaan diri yang dingin, mata merahnya yang bercahaya tertuju pada Su Qingying. Dan seketika ia tahu bahwa perempuan inilah yang telah menyelidikinya selama beberapa hari terakhir. Menyadari bahwa dirinya telah diketahui, Su Qingying berdiri teguh dan memperkenalkan diri dengan pantas sebagai Kapten Regu Firefly dari Asosiasi Praktisi Spiritual Negara Xia, serta salah satu pionir generasi awal. Lalu atas nama asosiasi, ia dengan tulus mengundangnya untuk bergabung, mengakui bahwa ia telah mengikutinya selama 2 hari dan berharap caranya tidak menimbulkan kesan buruk. Sepanjang penjelasannya, Fangi tetap diam dengan ekspresi sulit ditebak di balik kerudungnya. Sementara Su Qing menambahkan bahwa meski publik belum mengetahuinya, seluruh dokumen resmi asosiasi telah siap, walau di dalam hatinya ia sangat gugup
memilih kata dengan hati-hati karena takut mengganggunya, atau memancing kemarahan sosok kuat di hadapannya. Namun, semua persiapan itu terhenti oleh satu pertanyaan sederhana dan tegas dari Fangi, yang menanyakan alasan dirinya harus bergabung, membuatnya terkejut dan sempat tergagap, menyadari bahwa kata-kata manis kosong tak akan berguna, hingga akhirnya ia memilih kejujuran dan menjelaskan tujuan asosiasi untuk mengumpulkan serta menyatukan para pionir awal, membimbing mereka secara terorganisasi, sekaligus memberi perlindungan tambahan, mengakui bahwa pertumbuhan di masa kini terasa kacau dan asosiasi mungkin tampak seperti sangkar bagi jiwa bebas. Namun, ia memintanya melihat gambaran yang lebih besar, karena kebangkitan besar energi spiritual akan datang dan mereka semua harus berdiri bersama menghadapi ancaman tak dikenal di masa depan. Setelah mendengar penjelasan penuh semangat itu, Fangi justru bersandar santai pada sebuah pohon dengan sikap lelah dan tidak tertarik, menyatakan dengan terus terang bahwa ia tidak berniat bergabung karena untuk saat ini ia belum bisa sepenuhnya mempercayai dirinya maupun asosiasi yang diwakilinya, membuat Sucing terpaku tanpa kata dengan mata membelalak. Dalam keputusasaan, Sucing segera mengeluarkan kartu identitasnya, memperkenalkan diri kembali sebagai Sucinging, dan menyebutkan bahwa ia pernah menjadi atlet terkenal sebelum kembalinya energi spiritual, memohon agar ia dipercaya dengan harapan reputasi publiknya bisa menjadi alasan, hingga Fangi berhenti sejenak dan merenung, menyentuh dagunya sambil berkata bahwa ia kini samar-samar mengingatnya. Terbayang sebuah foto berbingkai saat ia merayakan kemenangan sebagai runner-up kejuaraan lari jarak jauh tingkat nasional, menyadari bahwa bakat atletiknya itulah yang membuatnya menjadi pionir yang cepat dan unggul. Namun, sesaat kemudian wajahnya mengeras ketika ingatan gelap dari kehidupan sebelumnya muncul, memperlihatkan bayangan sebuah kota yang telah hancur. Ia tahu betul bahwa di garis waktu asalnya, seluruh upaya bangsa laut termasuk asosiasi yang berdiri di baliknya, berakhir dengan kegagalan total, sebuah kegagalan yang menyeret umat manusia menuju kehancuran tanpa sisa. Dan kesadaran itulah yang membuatnya paham bahwa setelah kembali dengan sistem yang kini menyatu dengannya, ia tak bisa lagi berdiri sebagai penonton, melainkan harus menjadi bagian dari jalan keluar. Meski ia juga sadar bergabung dengan asosiasi pada saat ini bukanlah langkah yang tepat. Dengan raut wajah yang lebih tenang dan penuh pertimbangan, ia menoleh ke arah Sucing yang masih memandangnya dengan harapan, menegaskan bahwa ia memang mengingat dirinya, lalu menyampaikan bahwa ia akan memikirkan tawaran tersebut, dan sebelum perempuan itu sempat menanggapi, tubuhnya melesat ke udara dan lenyap dari tempat itu. Namun dalam sekejap, ia kembali muncul tepat di belakangnya yang terkejut, lalu menyampaikan satu syarat tegas, bahwa keberadaannya harus dirahasiakan dari siapapun untuk sementara waktu. Di dalam benaknya, ia mengamati sikap penuh hormat perempuan itu, dan menyimpulkan bahwa asosiasi sangat berhati-hati, agar tidak menyinggung para pionir kuat yang belum bergabung dengan mereka, sebuah celah yang ia nilai bisa dimanfaatkan. Sucinging kemudian mengusulkan sebuah kesepakatan, menjelaskan bahwa asosiasi telah mendeteksi lonjakan energi dari terobosannya, dan ia wajib membuat laporan, sehingga ia berniat mengirimkan laporan yang mencampurkan kebenaran dan rekayasa demi melindungi identitasnya, sekaligus menenangkan atasan. Setelah berpikir sejenak, Fangi akhirnya menyetujui rencana tersebut, dan saat Sucinging mencoba memanggilnya, sosok itu sudah lenyap lagi dalam sekejap mata. Ia berjalan menuruni lereng gunung untuk mengejar, namun usahanya sia-sia, hingga akhirnya ia berjalan sendirian di jalur hutan dengan langkah lelah dan wajah kesal, menggerutu tentang betapa seringnya ia gagal mengejarnya, dan bagaimana pria itu kini jelas berusaha menghindarinya, sambil menghela napas panjang dan mengeluhkan beratnya pekerjaan, membersihkan jejak energi dahsyat yang selalu tertinggal setiap kali ia muncul. Keluh kesahnya terhenti ketika sebuah suara terdengar dari alat komunikasi di telinganya, memintanya berhenti mengeluh, dan dengan nada serius memberitahukan bahwa makhluk-makhluk aneh itu telah muncul kembali, membuat Sucing membeku di tempat dengan mata membelalak saat ia memastikan apakah mereka benar-benar kembali, sementara kenangan mengerikan menyeruak dalam benaknya, memperlihatkan dirinya terkurung oleh kawanan makhluk menyerupai serigala dengan mulut berlumur cairan merah dan mata merah menyala, kenangan yang ia tahu tak akan pernah terlupakan. Kisah itu menjelaskan asal-usul makhluk tersebut, entitas dingin dan kejam yang lahir dari zona pencemaran, akibat kembalinya energi spiritual, mendapatkan kekuatan dari wilayah itu, hingga berubah menjadi sosok yang menghancurkan kehidupan manusia. Bahkan, sebagian mampu menyamar sebagai bencana alam,
memecah daratan, dan menciptakan zona pencemaran baru. Dan bila tidak dihentikan, sifat destruktif mereka akan terus melahap dunia manusia sampai tak tersisa apapun. Tak lama kemudian, badai hebat menyapu kota. Malam yang gelap bukan diterangi lampu jalan, melainkan kilatan petir yang terus-menerus menyambar dengan ganas. Hujan tercurah deras, sementara peringatan merah menyala di ponsel warga, memperingatkan tentang badai petir parah dan memerintahkan semua orang tetap di dalam rumah. Disusul pengumuman bahwa kawasan Gunung Yuhuang ditutup karena risiko banjir. Hingga orang-orang di balik jendela berkomentar bahwa mereka tak pernah melihat badai seburuk ini selama bertahun-tahun. Sebagian bahkan berseloroh bahwa mungkin ada sosok kuat yang sedang menghadapi ujian petir di dekat sana. Tersembunyi di sebuah gang yang diguyur hujan, Fangi memandangi badai itu dengan wajah muram. Mata merahnya bersinar tajam saat ia merasakan energi petir yang sangat besar di udara dan mengenali keganasannya. Menyadari ini bukan badai biasa, melainkan anomali lain dengan kekuatan yang terpusat di satu titik, hingga pandangannya menembus deretan gedung kota dan mengunci sebuah puncak gunung di kejauhan yang terus disambar petir tanpa henti, pusat badai yang akhirnya ia temukan. Tanpa ragu, Fangi menerjang hujan lebat, melompat dari pohon ke pohon menuju gunung tersebut, dan ketika tiba di kaki Gunung Yuhuang, sistemnya langsung mengonfirmasi keberadaan zona pencemaran, membuatnya mendongak ke puncak yang seharusnya indah, namun kini berubah muram dengan sisa-sisa kerangka berserakan di antara pepohonan yang terpuntir. Sementara pemberitahuan sistem lain menambah ketegangan dengan menyatakan tingkat pencemaran belum dapat dipastikan. Meski demikian, Fangi melangkah maju tanpa gentar, memasuki hutan gelap yang diselimuti badai dengan tatapan penuh tekad, hingga semakin mendekati pusat badai dan menyaksikan sambaran petir biru raksasa menghantam puncak gunung, menerangi seluruh area dan menandai dengan jelas target yang ia cari. Sementara itu, di Pusat Komando Asosiasi Praktisi Spiritual, para pejabat menggelar rapat darurat dengan wajah tegang. Layar besar menampilkan pusaran energi biru yang berputar di atas puncak gunung. Seorang petugas melaporkan bahwa tingkat bahaya di Gunung Yuhuang meningkat drastis sehingga wilayah itu harus ditutup dan ditetapkan sebagai zona pencemaran baru. Hingga pemimpin asosiasi yang berwajah suram menyatakan situasinya begitu genting sampai ia harus menarik Sucingi dari misi penting lain dan memintanya melaporkan kondisi terkini. Sucing menjelaskan bahwa saat ini pendakian ke gunung mustahil dilakukan karena energi petir yang tidak stabil hampir meledak, sehingga kawasan tersebut resmi diklasifikasikan sebagai zona pencemaran tingkat A, lalu menyampaikan kabar yang lebih mengkhawatirkan bahwa dengan laju pertumbuhan energi seperti itu, gunung tersebut segera meningkat menjadi ancaman tingkat S yang akan memicu protokol darurat tertinggi. Namun, masalah besarnya adalah berdasarkan data yang ada, tidak satupun penjelajah mereka mampu mendekat dengan aman. Bahkan dirinya sendiri mengakui tidak sanggup menanganinya. Gelombang keterkejutan menyelimuti ruangan saat perhitungan menunjukkan bahwa misi tersebut akan berujung pada kehancuran mutlak. Bahkan bagi penjelajah tingkat tinggi, hingga menghadapi kenyataan pahit itu, seorang pria berseragam keamanan memerintahkan agar seluruh kaki Gunung Yuhuang disegel sepenuhnya dengan patroli tanpa henti untuk mencegah siapapun mendekat, sebuah keputusan yang disetujui pemimpin asosiasi dengan nada tegas tanpa keraguan. Ia menyatakan bahwa ancaman itu harus dihentikan dengan menyegel gunung, dan tidak seorang pun diizinkan mendekat hingga konsentrasi energi menurun. Sementara asosiasi menilai Gunung Yuhuang terlalu berbahaya dan memilih menjauh, Fangi justru sudah berada jauh di dalam zona terlarang tersebut. Kilatan petir biru raksasa terus menghantam sekelilingnya tanpa henti, dan di tengah amukan badai itu, Fangi berdiri tegak, tubuhnya dilindungi oleh aura keemasan dari teknik pernapasannya. Namun, ia sadar bahwa sekadar bertahan hidup di dalam badai bukanlah tujuan akhirnya. Untuk memperoleh energi petir paling murni, ia harus mendaki hingga ke pusat badai di puncak gunung. Keputusan itu didorong oleh kenangan kelam dari masa lalu, ketika ia memahami bahwa makhluk-makhluk yang mereka hadapi saat ini hanyalah awal, dan di masa depan akan muncul ancaman yang jauh lebih mengerikan. Ia menyadari bahwa kekuatannya yang berbasis api tidak akan cukup menghadapi ujian yang akan datang. Ia harus memperkuat dirinya sendiri, bukan hanya bergantung pada senjata. Dikelilingi oleh kilatan petir, Fangi melihat kesempatan langka dan sempurna untuk menggunakan energi guntur guna menempa tubuhnya. Ia tahu, jika kesempatan ini dilewatkan, maka di masa depan ia akan menghadapi kehancuran yang tak terelakkan akibat bencana yang akan datang. Dengan mata berkilau emas, ia menarik pedang apinya dan dengan raungan menantang,
menghujamkannya langsung ke dalam sambaran petir biru yang masif. Energi liar itu mengalir deras ke seluruh tubuhnya, menimbulkan rasa sakit yang luar biasa, namun wajahnya tetap menunjukkan tekad yang tak tergoyahkan. Tubuhnya bergetar hebat saat aliran listrik mengamuk di dalam dirinya, dan ia menyadari bahwa kekuatan guntur ini bagaikan hukuman surgawi yang secara aktif melawan keberadaannya. Badai itu seolah murka karena wilayahnya dimasuki, menuntut agar ia menyerah. Menatap langit yang kacau, Fangi bertanya-tanya bagaimana mungkin kekuatan mentah seperti ini dapat ditundukkan. Di saat itulah sebuah gagasan muncul. Ia menenangkan diri dan mengingat aturan sistemnya, bahwa untuk memperoleh suatu kekuatan, ia harus menyentuh sumber energinya. Aura emas meledak dari tubuhnya ketika ia mengerahkan teknik pernapasan matahari emas. Dengan tekad membara dan raungan keras, Fangi terus maju, menggunakan pedang apinya untuk membelah jalan di tengah badai petir biru. Benturan antara energi emas miliknya dan amukan badai menciptakan ledakan kacau yang luar biasa besar. Cairan merah mengalir dari sudut mulutnya akibat tekanan hebat, namun sorot matanya justru semakin menyala oleh tekad. Ia tahu ini adalah perjuangan, di mana ia harus mendorong dirinya hingga batas akhir, menantang kehancuran demi bisa terus bertahan. Setelah perjuangan yang sangat berat, akhirnya ia mencapai puncak. Ia menghujamkan pedangnya ke tanah, memecahkan batuan saat tiba di pusat badai. Di tempat itu, kekuatannya terasa jauh lebih mengerikan. Gelombang energi guntur yang begitu ganas hingga membuatnya sulit bernapas. Ia merasakan seluruh perhatian badai kini tertuju padanya dan menyadari bahwa badai itu tak lagi sekadar ingin mengusirnya, melainkan berniat melenyapkannya sepenuhnya. Seolah membuktikan niat tersebut, badai mengumpulkan seluruh dayanya dan melepaskan satu berkas petir putih menyilaukan langsung ke arahnya. Sebuah serangan yang dimaksudkan untuk menghapus keberadaannya tanpa sisa. Saat Fangi menghadapi serangan pamungkas itu, sistemnya aktif, mendeteksi atribut guntur yang sangat kuat dan mulai memprosesnya. Jauh di bawah, di dalam kota, orang-orang menyaksikan dari sebuah gedung tinggi dengan rasa takjub. Seorang pria yang sedang mengambil foto mengaku belum pernah melihat petir sebesar itu. Sementara yang lain bertanya-tanya apakah seorang dewa sedang menjalani ujian, bahkan merasa seolah melihat sosok manusia di langit. Di puncak gunung, pertarungan itu berakhir dalam ledakan cahaya yang menyilaukan. Fangi keluar sebagai pemenang. Pesan sistem mengonfirmasi keberhasilannya, mengumumkan bahwa ia telah memperoleh kekuatan guntur ilahi yang telah dimurnikan, dan kini mampu memanggil kilat surgawi untuk menempa tubuhnya hingga mendekati kesempurnaan. Ia juga dianugerahi 5 poin tulisan. Fangi kini melayang di udara, dikelilingi petir biru dan aura emasnya, sembari memahami kekuatan barunya. Atribut guntur merupakan kekuatan tingkat atas, unggul baik dalam serangan maupun pertahanan. Berbeda dengan kekuatan mataharinya yang lebih condong pada perlindungan, guntur mampu menempa tubuhnya dan mengubahnya menjadi energi yang sangat intens. Ia memutuskan bahwa guntur akan menjadi tombak sekaligus perisainya. Ia juga menyadari bahwa kekuatan ini bukan semata tentang kehancuran, melainkan juga pemurnian dan kelahiran kembali. Ia merasakan energi tersebut memperkuat tulang dan ototnya tanpa rasa sakit sedikit pun. Sistem kemudian menawarkan peningkatan berupa hukuman terhadap kejahatan, yang akan memberinya kerusakan kritis ganda, sambil menanyakan apakah ia ingin menggunakan poin tulisan untuk mendapatkannya. Saat mendarat dengan ringan, Fangi memikirkan langkah berikutnya. Pikiran pertamanya adalah menanamkan kekuatan guntur baru ini ke dalam pedang tang miliknya. Namun setelah dipertimbangkan matang-matang, ia khawatir hal itu akan mengganggu kemurnian atribut matahari yang sudah tertanam di sana. Ia juga memahami bahwa menanam terlalu banyak kekuatan berbeda ke dalam satu benda bisa merusaknya, bahkan menghancurkannya. Tiba-tiba, sebuah ide cemerlang muncul. Menatap tangannya sendiri, ia memutuskan melakukan sesuatu yang berbeda, yaitu menanamkan atribut guntur langsung ke tangan kanannya. Sistem segera merespons, menanyakan apakah ia benar-benar ingin memasukkan atribut guntur ke objek yang dipilih. Senyum penuh keyakinan terukir di wajahnya saat ia memberikan perintah, dan seketika seluruh petir biru liar di udara bergegas masuk ke tangan kanannya. Kini saatnya ia mengklaim kekuatan badai itu sepenuhnya sebagai miliknya. Keesokan harinya, di puncak gunung Yuhuang yang rusak akibat badai, bahaya langsung telah menghilang. Di bawah sebuah tebing, Sucingi dan seorang perwira militer bernama Mayor Hanli berdiri di hadapan banyak kantong jenazah. Sucingi melaporkan bahwa tingkat energi di zona terkontaminasi itu secara aneh turun dari level paling berbahaya menjadi level ringan hanya dalam waktu 3 jam. Meski masih ada sisa-sisa listrik di udara, Mayor Hanli mendengarkan laporan itu
dan segera memahami apa yang telah terjadi. Seseorang telah berada di sana, seorang pencari, individu yang secara aktif mendatangi peristiwa-peristiwa berbahaya semacam ini. Sucingi terkejut, bertanya-tanya apakah ada pencari lain yang terlibat dan apakah orang tersebut benar-benar mampu bertahan hidup dari kejadian mengerikan itu. Ia berlutut dan menyisir tanah, mencari petunjuk, namun tak merasakan apapun, lalu menyimpulkan bahwa hujan lebat telah menghapus seluruh jejak, sehingga sang pencari kemungkinan besar telah meninggalkan gunung dengan selamat sekitar pukul 8 malam sebelumnya. Kesimpulan ini disetujui Mayor Hanley setelah mencocokkan garis waktu kejadian aneh yang bermula sekitar pukul 6 sore dan penutupan gunung oleh militer pada pukul 7, yang berarti orang itu mendaki sebelum akses ditutup. Mayor menambahkan bahwa instrumen mereka sempat memprediksi bahaya akan mencapai tingkat es, tetapi tepat setelah pukul 8 malam energi mendadak turun dan berdiri di titik di mana sambaran petir paling kuat, ia mengemukakan teorinya sendiri bahwa sang pencari bukan hanya bertahan dari petir, melainkan kemungkinan memiliki kekuatan terkait petir yang mengubah bencana menjadi peluang besar, sehingga dialah penyebab langsung perubahan mendadak itu. Ia lalu mengungkapkan kekhawatiran terbesarnya bahwa orang seperti ini paling berbahaya karena tak jelas berpihak kemana. Sebuah pendapat yang disetujui Sucingi, dengan tambahan bahwa jika sosok sekuat itu menjadi ancaman, dampak yang ditimbulkannya akan luar biasa dan karenanya harus segera ditemukan. Bermil-mil jauhnya, duduk santai di sofa rumahnya tanpa menyadari bahwa operasi militer kini berfokus padanya, Fangi tiba-tiba bersin keras, sementara di Gunung Mayor Hanley mengambil keputusan dan memberi perintah tegas kepada pasukannya untuk menemukan orang tersebut secepatnya dengan segala upaya, sekaligus memberinya nama sandi sementara, Tyrant. Sehingga penyelidikan di Gunung Yuhuang dimulai seketika dengan harapan asosiasi praktisi spiritual dapat merekrut sosok misterius itu secepat mungkin. Sementara semua informasi kejadian dirahasiakan dan militer menjalankan penyelidikan mereka sendiri. Di puncak yang diguyur hujan, pemimpin asosiasi memberitahu Mayor Hanley bahwa mereka telah menugaskan seorang pionir tingkat tinggi untuk menjalin kontak, lalu menoleh kepada Sucingi dan memerintahkannya menyampaikan laporan, membuatnya terkejut dan terengah, dipaksa berpikir cepat hingga ia menyampaikan laporan setengah benar yang mengaitkan insiden ini dengan pionir yang baru-baru ini membersihkan zona polusi di sebuah universitas, sembari menahan kepanikan karena takut keliru dan membuka kesepakatannya dengan Fangi, menjelaskan bahwa ia berusaha menghubunginya, namun sulit ditemukan, menyebut penemuan sisa makhluk kelinci termutasi yang telah ia taklukkan, dan mengidentifikasi dengan tepat atribut api dari bukti yang ada, lalu menutup dengan janji untuk mendekatinya dan mencari tahu bagaimana gerbang universitas itu dibersihkan. Berdoa dalam hati karena mencampur kebenaran dengan kebohongan adalah satu-satunya cara agar kisahnya terdengar nyata. Mayor Hanley mendengarkan saksama, menimbang arti seorang pionir beratribut api. Ia tampak puas dengan laporan tersebut, mengucapkan terima kasih atas kerja kerasnya, dan menyebutnya pionir muda berbakat. Hal itu dijawab Sucingi dengan hormat bahwa itu adalah tugasnya. Setelah rapat usai, sang mayor menyebutkan rencana merilis berita palsu tentang bencana alam untuk menutupi kejadian, serta ketidaksetujuannya menyebarkan informasi energi spiritual secara daring karena dapat dimanfaatkan pihak jahat. Sementara para pejabat berdiskusi, Sucingi menghela napas lega karena interogasi berat akhirnya berakhir. Kembali ke rumahnya, Fangi menggunakan teknik pernapasan matahari emas untuk mengeringkan hoodie putihnya dengan mudah, hingga memancarkan cahaya hangat sebelum memakainya kembali dalam keadaan bersih dan kering. Ia lalu memeriksa perubahan pada tubuhnya dan merasakan perbedaan yang jelas meski telah menambahkan atribut petir yang kuat. Ia menatap tangan kanannya yang kini berkilau dengan kilatan biru dan sepenuhnya berubah menjadi bagian terkuat tubuhnya dengan peningkatan besar. Ia merentangkan jemari hingga bola-bola petir kecil muncul dan merasakan dirinya kian dekat dengan peningkatan berikutnya. Ia terkejut karena atribut petir yang dulu liar kini setenang anak kucing setelah menyatu dengannya, sehingga dapat dikendalikan dengan bebas. Ia membandingkannya dengan rasa perih hebat saat pertama membuka atribut yang dan bertanya-tanya apakah energi melemah selama proses. Ia teringat pula pesan sistem bahwa kekuatan baru ini memberikan dampak ganda pada makhluk aneh dan jahat, sehingga ia tak sabar mengujinya. Pikirannya terputus oleh peringatan mendadak dari ponsel di meja yang segera diambilnya sambil bertanya-tanya apalagi yang terjadi. Sejak insiden terakhir, ia memasang peringatan berita khusus, paham bahwa di masa kacau pemerintah akan mengeluarkan peringatan demi melindungi masyarakat. Meski begitu, bagi pionir, sepertinya peringatan itu lebih dari sekadar tanda bahaya, karena setiap krisis adalah peluang untuk menjadi lebih kuat, walau harus mempertaruhkan segalanya.
Saat ia menimbang langkah berikutnya, ia membaca berita utama yang melaporkan ledakan besar di dalam sebuah pabrik kimia yang menyebabkan polusi luas di kota. Versi resmi menyatakan tak ada korban dan meminta warga tetap tenang. Namun, Fangi curiga pada kejadian sebesar itu, sehingga ia memeriksa forum daring tempat para saksi mata berbagi kisah yang jauh lebih mencekam tentang perasaan ganjil tak terjelaskan